Maka karena memikirkan kemungkinan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat tidur. Apabila kurma itu adalah kurma sedekah, berarti beliau telah memakan harta sedekah. Inilah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam hanya karena sesuatu yang menurut anggapan kita sepele. Lihatlah keadaan kita. Di antara kita ada orang yang memakan harta suap, riba, harta curian dan hasil rampokan, tetapi tidak ada sedikit pun perasaan berdosa, padahal kita mengaku sebagai umat dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat yang budiman, saudaraku yang seiman, muslimin rahimakumullah, yang pernah kita lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Salawat besar salam selalu kita perbanyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan membacakan beberapa kisah atau sebuah kisah ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat tidur karena khawatir dengan mengenai sebutir kurma sedekah. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur karena khawatir dengan sebutir kurma sedekah ataupun memakan sebutir kurma tanpa beliau tahu sumbernya dari mana. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam. Beliau selalu mengubah posisi tidurnya, namun tetap tidak dapat memejamkan mata sekejap pun. Sehingga istri beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tidak dapat tidur?" Beliau menjawab, "Tadi ada sebuah kurma yang diletakkan di suatu tempat. Karena takut terbuang begitu saja, maka saya telah mengambil dan memakannya. Sekarang setelah saya pikir, saya merasa menyesal dan khawatir. Mungkin kurma yang dikirimkan kepadaku itu adalah kurma untuk disedekahkan kepada fakir miskin." Hikmah dari kisah tersebut, kemungkinan besar buah kurma yang beliau makan adalah kepunyaan beliau sendiri. Tetapi biasanya orang-orang kaya itu memberikan harta mereka untuk disedekahkan pada orang yang berhak. Maka karena memikirkan kemungkinan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat tidur. Apabila kurma itu adalah kurma sedekah, berarti beliau telah memakan harta sedekah. Inilah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam hanya karena sesuatu yang menurut anggapan kita sepele. Lihatlah keadaan kita. Di antara kita ada orang yang memakan harta suap, riba, harta curian dan hasil rampokan, tetapi tidak ada sedikit pun perasaan berdosa, padahal kita mengaku sebagai umat dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak sekali mungkin kejadian pada hari ini. Orang-orang dengan sangat enteng, mudah, ringan mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang dengan zalim, memakan harta yang haram yang ia dapatkan dari cara yang haram. Seperti tadi yang dikatakan, suap, korupsi, riba, hasil curian, semuanya haram. Atau melakukan sesuatu perdagangan, bisnis yang haram, dimakan menjadi darah daging dan merasa tidak berdosa. Sementara Rasulullah, teladan kita, satu butir kurma tidak bisa membuat beliau tertidur. Bagaimanakah dengan kita hari ini, umatnya telah banyak memakan yang tidak seharusnya kita makan, yang mungkin dikategorikan haram,
tapi kita masih nyenyak tidur, masih pulas, tidak merasa bersalah, merasa berdosa. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dimaafkan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat semua yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar, lupa doa ataupun nasihat, kemudian di share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita yang nge-share suatu kebaikan, suatu ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.